Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan permasalahan terkait kejahatan cybercrime, yaitu cracking. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Syamsuda dengan NPM 21081010241. Dan saya, Ananda Bagus Priawan dengan NPM 210810110252. Di dunia internet, ada banyak cybercrime yang terus mengintai. Salah satu yang paling berbahaya adalah cracking. Kejahatan cyber ini memang memiliki tujuan kriminal. Biasanya, cracking komputer dapat membuat jaringan dan data pengguna diretas hingga menimbulkan kerugian. Lalu, apa yang dimaksud dengan cracking itu? Jadi, cracking adalah kegiatan meretas keamanan komputer yang digunakan untuk menerobos software komputer atau bahkan seluruh keamanan sistem dengan maksud jahat. Mereka yang melakukan cracking umumnya disebut dengan cracker. Dan tujuan dari dilakukannya cracking adalah untuk mencuri data komputer, menjual berbagai informasi sensitif, serta menghancurkan suatu jaringan ataupun sistem komputer. Di lingkup cybercrime ini terdapat jenis-jenis dari cracking. Pertama, password cracking. Jenis ini merupakan kegiatan untuk mengambil suatu akun ataupun akses masuk ke sistem dengan menggunakan password dari data yang sebelumnya sudah disimpan. Umumnya, password yang ada pada suatu website ataupun aplikasi akan dienkripsi, sehingga sistem pun tidak lagi bisa membacanya secara langsung. Tujuannya adalah agar para cracker kesulitan untuk mengetahui password yang digunakan oleh para penggunanya. Nah, sistem tersebut dikenal dengan hashing. Sebagai contoh, kita memiliki akun website dan passwordnya adalah demikian, maka nantinya sistem akan melakukan enkripsi menjadi demikian. Setiap website mempunyai algoritma hashingnya masing-masing, sehingga enkripsi pada situs bisa berbeda-beda. Saat ingin login ke website, maka sistem akan melakukan penyesuaian password yang kita ketik dengan hash demikian. Bila sesuai, maka kita bisa langsung masuk ke dalam sistem. Bila tidak, maka akses kita akan ditolak. Para cracker bisa memperoleh sistem hash dengan cara mencoba lalu menirunya. Bila mereka sudah memiliki sistem hash, maka para cracker pun akan menggunakan suatu program tertentu serta komputer rakitan. Tujuannya tentu agar IP address mereka tidak mudah untuk dilacak dan mampu menghasilkan jumlah tebakan password yang banyak secara bersamaan. Yang kedua yaitu software cracking. Adalah peretasan dengan mengubah atau menonaktifkan beberapa fitur pada software. Cracker dapat meretas copy protection yang merupakan pelindungan konten, termasuk software, aplikasi, dan lain-lain dengan penggunaan hak cipta untuk mencegah adanya pembajakan dari pihak lain. Setelah berhasil masuk ke celah pelindungan salinan atau copy protection, cracker biasanya menghapus request lisensi, menonaktifkan autentikasi nomor seri, membuka fitur premium, dan lain-lain. Hal ini tentu merugikan pihak pemilik software atau aplikasi, karena hasil cracking dapat didistribusikan secara gratis tanpa royalti. Namun, kita yang menggunakan software crack atau bajakan tidak boleh senang dulu karena bisa menggunakan aplikasi secara gratis. Karena pada kenyataannya, kebanyakan software gratis memiliki virus yang sangat berbahaya, baik itu untuk akun, data, ataupun device kita. Hal tersebut dikarenakan software kita sudah tidak mempunyai copy protection lagi yang sama seperti kita masih berbentuk original. Selain itu, ada kemungkinan para cracker tersebut membagikan software gratis demi mengumpulkan data secara mudah. Terdapat 3 tool yang paling sering digunakan cracker untuk melancarkan aksinya, yaitu yang pertama Keygen Tool, adalah alat atau program komputer yang dapat menghasilkan kunci lisensi produk software. Yang kedua, patch, bagian kecil dari program komputer yang dapat memodifikasi kode program lain, misalnya menghapus fitur lisensi, pop-up pembayaran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu loader, alat untuk memblokir langkah-langkah pelindungan software saat dijalankan. Biasanya ditemukan di game online multiplayer. Ketiga, network cracking. Pernahkah kalian menggunakan WiFi publik? Jika iya, kalian harus berhati-hati dengan kemungkinan network cracking. Network cracking sendiri adalah peretasan jaringan LAN atau local area network dengan cara menerobos keamanan.
Biasanya target utamanya adalah pengguna Wi-Fi. Misalnya, ketika kita sedang berada di sebuah kafe dan mengakses internet dengan Wi-Fi publik. Bisa jadi cracker masuk ke jaringan tersebut dan meretas data pribadi kita. Agar bisa mengantisipasinya, kita harus menggunakan jaringan yang aman seperti Wi-Fi yang sudah dilengkapi dengan password dan menghindari Wi-Fi publik. Selain itu, kita juga bisa melindungi data dengan menggunakan VPN. Kejahatan cybercrime ini merupakan hal yang asing bagi orang-orang karena sebagian besar masyarakat terlalu menganggap remeh hal ini. Padahal kegiatan cracking ini menimbulkan dampak yang serius. Contohnya adalah virus. Dengan melakukan pembajakan aplikasi-aplikasi, tentu terdapat adanya virus seperti malware sebagai spyware untuk pengumpulan data dengan mencatat aktivitas pengguna. Adapun juga adware untuk menampilkan pop-up iklan ilegal yang mengganggu. Dan yang terakhir, ransomware untuk mengenkripsi atau mengunci semua data berharga yang ada di sistem kita. Lalu, terdapat juga dampak cracking yang perlu kita waspadai. Yang pertama, yaitu pencurian dan penyalahgunaan data pengguna. Cracker biasanya mencuri data yang beragam seperti nama, umur, alamat, password, hingga nomor KTP, KK, dan lain-lain, yang mana data sensitif yang seharusnya bersifat privasi tersebut dapat dihimpun oleh cracker. Tujuan yang paling umum yaitu untuk dijual kembali ke pasar gelap atau disebar ke pertukaran data para cracker. Setelah itu, bisa jadi data tersebut digunakan untuk phishing, penipuan online, dan lain-lain. Yang lebih ekstrim, jika terdapat data finansial seperti nomor rekening atau kartu kredit, adalah data pengguna dapat digunakan untuk transaksi yang tidak diinginkan, mengajukan pinjaman online atas nama pengguna, dan menghabiskan saldo rekening pengguna. Kedua, hancurnya sistem jaringan. Setiap komputer memiliki suatu jaringan atau sebuah sistem agar dapat berjalan. Begitu juga dengan website, aplikasi, software, dan lain-lain. Jika sistem jaringan ini lemah, maka cracker bisa saja masuk dan menghancurkan sistem tersebut. Tujuannya bukan hanya sekedar menghancurkan, melainkan dapat melakukan beberapa kejahatan. Misalnya, mengambil alih sistem, memblokir akses bagi pemilik sistem, hingga menghapus semua data yang ada. Kejahatan cracking merupakan pelanggaran pembajakan hak kekayaan intelektual software, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah termasuk kategori pelanggaran pidana bagi pelaku pembajakan software komputer. Pelaku pembajakan bisa diberi sanksi 2 tahun sampai 10 tahun penjara, dan juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diatur dalam pasal 30 dan pasal 46 yang hukumannya bisa dipidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak sebesar 800 juta rupiah. Dengan mengetahui hal tersebut, sebaiknya kita menghindari aktivitas cracking yang terjadi pada kita dengan menggunakan password yang kuat. Selain itu, jangan sekali-sekali mematikan antivirus. Gunakanlah antivirus yang terpercaya seperti Windows Defender, McAfee, dan Avast, serta selalu mengupdate sistem keamanan kita. Demikianlah penjelasan kami terkait cybercrime cracking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.